Orang nih Bu Susi ya di 10 hari akhir itu yang rame bukan masjid kadang. Tanah Abang. Jangan berburu baju Iya, ya. berburu baju, anting-anting baju kan. Ayo sekarang adat istiadat yang demikian kita ganti dengan adat yang bagus. Yang bagus. Yang keren, yang benar, yang sesuai dengan ajaran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Titik Temu, bincang-bincangnya anak sekolahan. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat super spesial. Ya, ustazah juga, guru juga, Makasih. pendidik juga. Terima Ya, kasih. Ibu Dr. Anda Susila Ningsih. Makasih. Nah, Bu, Ya. gimana puasanya hari ini? Lancar? Alhamdulillah. Selalu Alhamdulillah. lancar dong. Bebas hambatan kayak jalan tol. Oke, jalan tol. Ya mudah-mudahan pemirsa juga yang di rumah puasanya lancar dan kita semua ini dapat menyelesaikan puasa kita ini full selama 30 hari. Amin. Ya Allah ya Rabbal Bu alamin. Susi, Iya. ada nih sedikit yang pengen saya tanya, ini kita berdua tanyakan. Iya. Khususnya itu tentang Bu Susi, bisa ngasih tahu gak sih? Ya, biodata diri Bu Susi itu apa betul. gitu, apa Iya. kegiatannya tuh apa aja Mm, gitu, dan kasih tahu Iya. juga nih buat teman-teman yang di rumah. Iya. Teman-teman yang di rumah, anak-anakku sekalian nih, anak-anak soleh dan soleha Soleha. tentu saja. Alhamdulillah ya, kita sudah memasuki puasa 10 hari Terakhir. Semoga kalian semuanya, bagi yang anak laki-laki khususnya, puasanya selalu lancar, nggak ada yang punya utang. Kecuali Amin. kalau yang anak perempuan, nanti kalau sudah punya utang dibayar ya nak ya. Terima kasih. Baik, anak-anakku sekalian, Ibu biodatanya, nama saya nih, namanya Susila Ningsih. Supaya nggak bibet Pak Robi, Oh. dipanggilnya Bu Susi aja. Oh, Bu Susi, Itu oke, kan nama oke, yang oke. udah keren, namanya udah gampang dikenal dan diinget. Iya. Tanggal lahirnya Bu Susi tanggal 27 Oktober, tahunnya masih kemarin kok, 1965. Jadi nggak terasa karena senantiasa gaul sama kalian semua, nggak terasa ternyata umur Masih saya kelihatan sudah, muda ya Bu ya? Iya, Iya, mana baru 19 tahun. Baru 19 tahun. Dari tadi makanya kameramen juga Bu ini siapa nih, umurnya masih muda banget Pak katanya gitu. Narasumbernya Pak. Tambah 40 dong. Ya. Jadi berapa dah tuh? Jadi baru 59 Oh, tahun. 59. Iya. Wah, berarti nih Bu Susi ini sudah hidup lebih lama loh daripada kita ya. Sudah banyak loh Iya. pengalaman-pengalaman. Alhamdulillah. Apalagi nih Alhamdulillah. ilmu-ilmunya nih tentang bulan Ramadan hari ini. Itu kayak Amin. gitu ya. Nanti Amin, bakal di-spill nih sedikit sama Ibu Susi. Iya. Nah, Bu Susi, Iya. Ibu nih sudah berkeluarga? Sudah. Oh, sudah, alhamdulillah. Saya, suami saya, alhamdulillah, satu dari Oh. dunia sampai ke surga. Surga. Kirain di dunianya ada 2 atau 3 gitu Boy. Oh, satu. Gitu. Jadi masih koma loh tadi ya. Karena ada lanjutannya satu. Oh, satu. Tapi dari Dunia dunia dan sampai ke surga. Surga, bukan 1 menambah 2 gitu Bu aja sih. Ya Allah jangan gitu ya. Terus saya punya anak 2. Oh, punya anak 2. Yang pertama laki-laki udah berkeluarga, Mm-mm. yang kedua
perempuan. Perempuan. Saya laki-laki sudah punya anak 1. Jadi alhamdulillah saya sudah punya cucu. Udah ada 1. cucu. Perempuan apa laki-laki, Bu? Cucu saya perempuan. Insya Allah menjadi ustadzah yang soleh. Amin, amin, amin. Meneruskan Mama Dedeh dong. Iya, Jangan dong, Ma. Yang jadi Irfan Hakim siapa, Bu? Bapak aja, Bapak. Lah monggo, siapa yang mau jadi Irfan? Iya. Iya. Pak Robi bersedia kok. Bu. Iya, Pak. Ini kan udah masuk 10 hari akhir bulan puasa ya, Bu ya. Betul. Nah, alhamdulillahnya nih Bu Susi udah bisa hadir gitu diundang pada hari ini. Kalau yang mau saya tanyain, Bu, menurut Ibu nih itu puasa itu apa sih, Bu? Nah, secara definisinya gitu kan, kadang kan ada tuh yang saya tanyain beberapa orang, bro, puasa menurut lo apa sih? Puasa mah cuma menurut gua tuh momen bermain. Ada juga kayak gitu, Bu. Oh, begitu ya. Nah, kalau menurut Ibu Susi itu apa sih puasa tuh? Alhamdulillah teman-teman dan juga anak-anakku yang soleh dan soleha, yang dimaksud puasa di sini adalah kita menahan diri dari enggak makan, enggak minum, enggak memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita. Dari mulai terbitnya matahari sampai nanti terbenamnya fajar. Gitu. Atau yang namanya puasa tidak hanya itu. Kalau menurut Ibu, puasa itu ya puasa jasmani, juga puasa rohani. Kan puasa jasmaninya sudah yang Ibu sebutkan tadi. Iya, menahan dirinya itu ya, Bu ya. Nah, puasa rohaninya itu adalah senantiasa kita meningkatkan kualitas iman kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwasanya Allah memerintahkan kepada kita semua, hanya orang-orang yang beriman aja yang diperintahkan untuk menjalankan puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti orang-orang sebelum kita, seperti orang-orang sebelum kamu, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, berarti menurut Bu Haji Suci deh, Susilaningsih, Ibu Susi, ya. Makna daripada puasa itu kan menahan diri gitu kan. Terus lagi bukan hanya jasmani tapi rohaninya juga gitu. Karena menurut perintah Al-Qur'an itu, kalau menurut Bu Susi ya, perintah puasa itu dikhususkan untuk orang-orang yang beriman gitu ya, Bu Haji. Ya, betul. Oke, kayak gitu. Betul gitu. Iya. Nah, sekarang ada gak sih, Bu, amalan baik yang bisa dilakukan nih di 10 hari akhir di bulan puasa? Ya, 10 hari di bulan puasa nih, ada gak sih amalannya? Jadi teman-teman juga anak-anakku yang soleh-soleha, bahwa puasa kita tuh terbagi menjadi 3 kan ya. 10 hari pertama itu adalah Allah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya, atau kasih sayangnya kepada kita semua yang menjalankan ibadah puasa. Kemudian 10 hari yang kedua itu adalah Allah memberikan maghfirahnya dan mengampuni kesalahan serta dosa-dosa kita. Serta 10 hari yang terakhir itu adalah pembebasan dari api neraka. Jadi teman-teman semua, anak-anakku semuanya, kalau kita berpuasa sampai hari pertama sampai ke-30 itu alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya termasuk dalam ahli-ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diharamkan api neraka. Amin, ya Bu ya. Itu minanar, dibebaskan dari api neraka. Betul, iya, gitu. Nah, sedangkan kan dalam puasa itu, kalau bulan Ramadan itu adalah bulan kita loh. Bulan Ramadan itu adalah bulannya makhluknya Allah.
Bulannya hambanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kemarin bulan Sa'ban itu adalah bulannya Rasulullah. Makanya kemarin sebelum memasuki bulan Ramadan kita harus dibanyak-banyakkan membaca sholawat. Membaca Nah, sholawat. sebelumnya kan bulan Rajab tuh nggak terpisah 3 bulan itu ya teman-teman semuanya. Yang bulan Rajab itu adalah bulannya Allah Subhanahu Wa Taala. Disunahkan kita untuk senantiasa membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Gitu. Nah sekarang ini ya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita orang beriman ini, masya Allah ini luar biasa Allah ngasih bonus yang luar biasa untuk kita. Di sini nanti ada acara nuzulul Quran, turunnya Al-Quran di 10 hari akhir ini ya Bu Haji ya, nuzulul Quran. Malam apa itu? Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Yang hebatnya, bagusnya, indahnya adalah melebihi atau seperti 1000 Min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Nah coba kalau 1000 bulan berarti berapa ratus usia kebaikan kita gitu. Kalau seseorang aja nih ibadah gitu kan ya, taruhlah umurnya sampai di umur 80 tahun, itu nggak full ibadah, udah dipotong sama tidur ya Bu Haji ya, udah dipotong sama makan, udah dipotong sama mandi dan kegiatan sehari-hari. Nah Allah Subhanahu Wa Taala nih mengkhususkan satu malam ini di malam Lailatul Qadar ya Bu Haji ya, yang ini lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi lebih baik dari seumur umur kita. Jadi kita tuh istilahnya insya Allah tuh meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan baik, dan menjadi hamba-hamba yang diinginkan, dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oh, berarti ini juga termasuk imbalan di 10 hari akhir ya Bu Susi ya? Makanya untuk itu 10 hari terakhir ini ayo teman-teman semuanya diisi kita banyakin baca Quran. Karena pahalanya adalah pahala di bulan Ramadan ini, pahala sunnah seperti pahala wajib. Pahala wajib ya Allah hanya Allah saja yang bisa menghitung ya. Kita banyakin membaca Al-Quran, kita banyakin bersedekah, kita banyakin kita memberi makan, kita banyakin juga kita itu kalau malam kita di masjid ngapain tuh? Malam ya Bu ya. Malam dengan apa yang laki-laki kalau di masjid? Dengan banyak-banyak berdiam diri di masjid. Iktikaf atau yang biasa kita dengar tuh. Teman-teman, anak-anakku semuanya, kita harus iktikaf. Kita jauhkan diri kita dari tempat tidur kita untuk sementara. Wabil khusus laki-laki, perempuan juga termasuk. Jadi perempuan juga termasuk Bu. Kita niat iktikaf, kemudian kita masuk masjid, kita berdiam diri di situ, kita berzikir, kita membaca Al-Quran, terus nanti kita boleh pulang, kita sahur. Kita siapkan sahur kalau untuk yang perempuan, kalau yang laki-lakinya boleh dong dilanjut lagi itu iktikafnya. Jadi amalan di 10 hari terakhir supaya kita itu bebas dari siksa api neraka, dimasukkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita banyakin baca Quran, kita banyakkan sedekah, kita banyakkan sholat sunnah, kita hidupkan malam dengan beriktikaf di masjidnya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan juga yang nggak kalah pentingnya adalah kita kurangi nih, terutama yang anak perempuan, nggak pakai belanja dong. Belanja baju biasanya rame tuh baju Susi ya. Belanja makanan, belanja minuman, ya Allah. Kalau boleh saya pribadi kalau boleh minta selama setahun tuh Ramadan, aduh saya jadi orang kaya raya kali Pak. Saya udah mengalahkan Budian Al-Mahri. Karena saya kalau puasa itu cukup dengan kita berbuka air, kemudian kita makan sudah kenyang. Nanti kita mau makan lagi atau mau misalnya minum lagi, kalau minum terus ya setiap 1 jam sekali diusahakan minum supaya kita nggak dehidrasi. Tapi kalau untuk makan nanti kena sahur lagi, jadi semakin ngirit saya kalau puasa. Bahkan nih kalau misalkan ada beberapa orang nih Bu Susi ya di 10 hari akhir
itu yang rame bukan masjid kadang. Iya. Tanah Abang. Jangan Berburu dong. baju Iya, ya. baju, anting-anting baju kan. Ayo sekarang adat istiadat yang demikian Iya. kita ganti dengan adat yang bagus. Yang bagus. Yang keren, yang benar, yang sesuai dengan ajaran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Tuh, Wasallam. kita jadi tahu Tuh, juga tuh, Vi. Ngabuburit juga kalau bisa enggak dong ngabuburit. Pokoknya kita banyak berzikir aja, sayang banget. Sayang banget. Bener. Gitu ya. Karena salah satu imbalannya nih yang tadi Bu Haji Susi Iya. bilangin. Iya. Di akhir Bebas, 10 kan? akhir ini Iya. itu ada Lailatul Qadar. Iya. Ya kan? Terus Ada lagi nuzulul Quran. ada nuzulul Quran. Iya. Dimana nih malam-malam ini yang nggak bisa kita dapetin di bulan-bulan yang biasa, Vi. Masya Allah, benar-benar. Oke, nih tadi nih Bu Susi tips and trick nih caranya. Gimana sih agar ngelatih anak-anak nih khususnya yang kecil, yang dewasa juga boleh Bu. Boleh, iya. Ya kan? Tuh, Iya. ngelatih nih agar terbiasa gitu untuk Iya, berpuasa. betul, Nah, betul. kalau resep dari Bu Susi itu gimana sih? Jadi terima kasih. Mm-mm. Dari sedini mungkin anak saya tuh dari mulai umur 2 tahun bahkan kurang itu alhamdulillah saya sama suami saya itu insya Allah rutin gitu menjalankan puasa sunnah, apalagi puasa yang wajibnya. Wajib. Terus kita juga terapkan untuk senantiasa one day one juice, satu hari satu jus. Gitu. Kalaupun misalnya terlalu capek atau banyak kegiatan, minimal sehari 2 lembar kita baca Quran. Jadi anak-anak tuh dari mulai dia melek mata, baru bisa bicara, itu mereka sudah dengar oh orang tuanya segini. Gitu. Oh gitu. Kemudian kita lanjutkan lagi juga Pak, kita kasih cerita-cerita tuh, cerita-cerita tentang para rasul Allah, para rasul dan nabi. Oh, para rasul dan nabi. Iya. Terus selain itu juga saya sama suami saya tuh kita kerjasama supaya seimbang. Senin sampai Kamis kita untuk dunia kerja gitu ya, seperti sekarang ini jadi Bener baru. Ibu. Nanti kalau Jumat, Sabtu, Minggu itu kita gunakan untuk sosial dan juga untuk masjid. Jadi kebetulan juga setiap habis maghrib tuh anak-anak ngaji di tempat saya. Oh, pada Nah, itu ngaji. ya, iya, Oh. Jadi selalu saya selipkan itu cerita tentang Rasul, cerita tentang Nabi, terus cerita tentang ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya gitu. Sehingga anak-anak dari mulai umur dini atau umur 3 tahun tuh mereka udah ngerti. Selain itu juga tetap aja saya kasih apa ya namanya ya, kasih semangatnya dengan begini. Nasihat-nasihat Kalau, ya Bu Haji ya. Ini semangat kayak gini nih Pak, Bu, Mbak. Jadi kalau nanti kalian puasa, pertama puasa beduk dulu. Apa tuh puasa beduk tuh Bu Haji? Puasa beduk tuh puasa dari jam pertama itu tadi awal. Dari mulai sahur bersama itu sampai sebelum duhur. Begitu ada adzan duhur mereka terus berbuka. Karena mereka kan umurnya 3 tahun. Nah itu saya kasih uang, dikasih makanannya yang beda. Hadiah ya Iya, gitu Bu kasih Haji ya. hadiah. Kasih perangsang ya namanya, stimulus lah untuk mereka. Bu, kalau besok saya sampai jam sekian bagaimana? Nanti lebih banyak lagi. Nggak apa-apa lah untuk sementara seperti itu. Gitu. Akhirnya mereka dari umur 5 tahun sudah aku maunya full. Maunya full. Karena apa? Mereka juga ngelihat orang tuanya di rumah gitu ya. Terus melihat teman-temannya pada bersaing untuk berpuasa. Teman-temannya tuh ya yang ngaji-ngaji di rumah saya, kebetulan tuh tetangga-tetangga saya dari RT-RT yang lainnya. Jadi gitu. Berarti cara melatih seorang anak nih itu gimana orang tuanya ini punya inspirasi ya, Iya, kayak gitu ya. Terus sedingin. punya kayak ide-ide apa nanti dengan hadiah ya Bu Haji Susi ya. Memberikan makanan yang mereka suka apa Ataupun gitu. nanti dibeliin makanan nih misalkan nih Iya. kamu mau buka puasa pakai apa nih karena udah puasa kan kayak Iya, gitu. Terus makanannya agak lebih banyak sedikit gitu buat anak-anak. Iya yang iya. biasanya kita masaknya misalnya atau senangnya dia 2, kasih 3 di situ buat pilihannya. Buat pilihannya. Jadi mereka semakin bersemangat dalam menjalankan puasa. Lama-lama mereka
mereka akan tahu apa manfaatnya mereka puasa. Puasa. Betul. Terus lagi yang namanya anak-anak nih biasanya apa yang udah dijalanin atau yang diterapin sama orang tuanya dari kecil itu bakal selalu diingat dan dipakai Insya sampai dia Allah. sudah Insya besar ya Bu Allah, Haji insya Susi ya. Allah, Insya Allah. Tuh. Nah nih buat pemirsa juga nih yang di rumah nih. Jadi cara ngelatih seorang anak tuh biar biasa buat puasa itu dimulai dari orang tuanya dulu, contohin yang baik. Biasakan. Ya harus punya ide-ide nih yang sekiranya cocok diterapkan sama anaknya. Baik, terima kasih Bu Haji Suci. Kan dari tadi Pak Robi terus ya yang nanya ya. Saya gak kebagian. Iya. Mau nanya Boleh. katanya. Aku mau nanya dong, gimana sih pandangan Ibu untuk orang muslim yang meremehkan puasa gitu? Iya. Iya. Kan kadang nih meremehkannya tuh apa Ibu? Kita sering lihat nih di hordeng-hordeng tertutup kan kayak gitu Bu. Iya. Bahkan kadang nih ya Jalanan. bukan hanya di dalam hordeng aja sih Bu, udah di luar kadang megang es Iya, cekek. benar, betul. Kuli gak sih biasanya ya? Apa? Kuli, tukang kuli bangunan. Iya, ada banyak kuli ya. bangunan gitu. Nah, gimana sih Bu pandangan Iya, Ibu nih kalau ngelihat kadang apa yang Ibu lakukan gitu? Iya, baik. Pandangan saya terhadap mereka-mereka yang kurang taat ya dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal kan jelas ya di Al-Baqarah 183 bahasa Indonesianya aja bahwa hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa pada bilangan tertentu atau pada bulan Ramadan. Karena perintah ini sudah sesuai dengan orang-orang terdahulu kita yang juga berpuasa di bulan suci Ramadan. Gitu. Kalau kita ingin menjadi tambah semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang namanya manusia pasti ada dong mereka yang enggak menjalankan itu, melanggar perintah itu gitu. Berarti ya itu tadi mereka bukan orang-orang yang beriman. Seumpamanya mereka itu sudah ini kan sudah dewasa ya sudah balik dan nggak menjalankan itu, berarti itu nanti konsekuensinya dosanya ditanggung dia sendiri ya. Iya. Nah tugas saya adalah ya Allah, tolong diingatkan, tolong dikasih hidayah untuk orang itu. Jadi kita mendoakan bener banget nih Bu Haji Suci. Saudara-saudara saya ini diberikan iman, diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang mau menjalankan puasa. Namun teman-teman para penonton juga nih bahwasanya puasa ini kan boleh juga ya bagi bapak-bapak terutama yang misalnya mereka nggak puasa dulu. Karena apa? Pekerjaan mereka berat. Pekerjaan mereka berat. Kayak kuli-kuli yang di pinggir jalan itu ya. Karena pekerjaan yang terlalu berat memforsir tenaganya dan juga bisa jadi pikirannya juga ya. Jadi mereka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Namun nanti setelah mereka nggak kerja, mereka harus mengganti puasanya tersebut. Kecuali ya bagi ibu-ibu yang habis melahirkan atau yang hamil besar. Nah itu memang mereka kalau misalnya nggak puasa nggak apa-apa, nanti diganti dengan fidyah ataupun diganti di hari yang lain. Atau untuk orang tua yang udah sakit-sakitan yang nggak ada obatnya lagi, kecuali obatnya adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Keren banget ya. Seru juga ya. Sayang sekali. Jadi tuh kita bisa ngambil kesimpulan nih dari jawaban Ibu Haji Susi ya, bahwasanya cara terbaik tuh tatkala kita melihat orang-orang yang belum bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan mencaci. Itu bukan menghina, itu bukan menghardik. Tapi apa? Berikan doa yang terbaik. Ya gitu Bu Haji Susi ya. Kadang tuh kan orang nih lupanya nih suka gampang nilai orang itu dia. Betul. Padahal Rasulullah sendiri tuh pernah bilang orang yang suka ngomongin orang itu dia nggak sadar ya bahwasanya
seperti orang yang makan daging saudaranya sendiri. Kayak Itu kan gitu. nggak enak banget. Alhamdulillah misalnya mudah-mudahan kita dijauhi yang kayak gitu ya. Amin. Dan alhamdulillah nih hari ini nih di 10 hari akhir bulan puasa kita dapat hikmah yang sangat besar. Bahwasanya tatkala kita ngelihat orang yang belum bisa taat kepada Allah, itu sebaik-baiknya perbuatan kita itu mendoakan. Iya. Nah, Bu Haji Susi ini kan berhubung dikit lagi ya. Berapa sih? Oh iya 10 hari. 10 hari akhir itu kan mau masuk lebaran, Idul Fitri. Ada gak sih momen-momen yang mengesankan menurut Ibu di bulan suci Ramadan ini? Gitu. Momen-momen Jadi yang kan mengesankan ya. Kayak gini Bu Haji Susi. Saya perjelas dikit ya. Iya. Jadi kan kadang kan Ibu Haji Susi ini udah ngelewatin banyak momen-momen Idul Fitri. Ada gak sih yang sudah Ibu lewatin momen-momen kemarin nih yang paling keingetan gitu selama hidup Bu Haji Susi? Iya. Ini pada waktu puasanya atau di luar puasanya ya? Di Idul Fitrinya. Oh, di Idul Fitrinya. Di Idul Fitrinya makanya. Kalau puasanya sih ya Allah enak banget. Kalau puasanya ya kalau puasanya malah bisa istilahnya ngerem berat badan saya ya. Oh. Walaupun hanya turun selama 30 hari puasa, saya hanya turun 2 kilo. Setelah 2 hari Syawal, Pak, alhamdulillah naiknya 3 kilo. Iya. Kalau puasanya enak banget. Kalau momen-momen yang nggak pernah saya lupakan, selalu saya ingat adalah pada saat alhamdulillah kan saya setiap tahun pulang kampung ya. Pulang kampung saya kebetulan ke Jerman Timur gitu. Aduh, Jerman Timur. Ke Jerman Timur. Namanya kotanya Kertosono. Iya gitu. Aduh, setiap kali pulang itu perjalanannya enak banget dah rasanya. Enak banget, apalagi dulu sebelum masih ada tol yang panjang ya, tolnya sampai Cikampek doang tuh rasanya. Tetapi dalam perjalanan itu kita menemukan banyak saudara. Jadi kita ngerasa kayak satu rasa gitu ya. Susahnya kita itu digotong bareng-bareng, senangnya kita digotong bareng-bareng, bahkan makanan yang kita bawa kadang-kadang basi, warungnya tutup ya, tapi terus kita dikasih makan sama sesama pemudik. Gitu. Oh gitu, jadi pemudik. sama-sama pemudik. Sharing ya Bu ya. Iya, saudara saya jadi semakin banyak. Kita ketemu di masjid, sholat bareng-bareng, kenalan kayak gitu. Nah itu ya momen yang nggak terlupakan. Kemudian begitu sampai kampung, ya Allah ternyata kita sudah ditunggu-tunggu oleh keluarga kita. Kemudian kita silaturahmi dari satu keluarga ke keluarga yang lain. Jadi selama saya pulang selama 7 hari atau 8 hari itu ya, nggak pernah Bu Susi dan keluarga tuh ke jalan-jalan ke mall atau ke tempat wisata enggak pernah ya. Enggak, karena tapi memang, di kampung aja iya, gitu Bu karena Susi memang ya. keluarganya banyak. Jadi hari ini kita kesini. Jadi itu kesempatan untuk benar-benar kita bersilaturahmi. Nah itu yang kita suka. Nah tadi kan Ibu nyebutin Ibu nyebutin ini ya, nama daerah kampungnya apa tadi Bu? Kertosono Nganjuk. Kertosono. Nah kalau di Kertosono nih Bu Haji Susi, itu ada tradisi khususnya nggak sih di bulan Idul Fitri? Oh iya, ada tradisi khususnya tuh biasanya nanti bapak-bapak, ibu-ibu tuh pada keluar semua, keliling mereka tuh satu RT itu. Di satu RT tuh mereka keliling. Iya ya, paginya anak-anak, paginya kan anak-anak gitu ya, terus nanti sorenya remajanya. Yang anak-anaknya biasalah angpau, disediain angpau. Terus nanti siangnya remajanya tuh. Berarti sama ya, kayak di kampung saya juga tuh Bu Haji. Nanti ibu-ibu, bapak-bapaknya, tapi yang masih agak muda-mudaan. Nah kita yang tua-tua kayak gini biasanya tuh ada di rumah. Ada di rumah nunggu gitu ya Bu Haji. Oke. Gitu. Nah itu tradisinya seperti itu. Baru besok hari kedua itu nanti kita main ke rumah saudara-saudara kita. Habis dari rumah saya nanti ke rumah suami saya. Jaraknya cuma 90 kilo, jadi cuma 2 jam perjalanan. Nanti sama juga di sana. Jadi kita nggak pernah ke tempat wisata ataupun jalan-jalan kemana-mana selain bersilaturahmi. Silaturahmi. Itulah kesan kita. Jadi
kita sangat menunggu sekali tuh yang namanya Ramadan. Karena disitulah kita ketemu sama keluarga besar semuanya. Iya. Ada momen ziarah-ziarah gitu gak Bu Haji? Ziarah-ziarah. Apa ke makam-makam para sepuh kita Iya, gitu betul, kan? betul. Itu di hari keberapa biasanya Bu Haji? Kan kadang kan tiap daerah tuh beda-beda. Iya. Ada yang di hari pertama Lebaran, ada yang kedua, ada yang ketiga. Iya. Kalau di daerahnya Bu Haji Susi? Itu biasanya kita mau malam 1 Syawal tuh sorenya tuh kita udah pada ke sono, makanya berarti malam sebelum di puasa akhir berarti ya? Malamnya. Puasa akhir berarti. Puasa akhir malamnya itu ya. Malam takbiran itu ya. Betul gitu. Jadi langsung ke kampung gitu biasanya. Kita biasanya kuburan ke makan. Jadi kita kurang 2 hari itu biasanya udah sampai ke kampung ya. Kemudian kita langsung ke makam. Besoknya rame-rame bareng-bareng itu malam atau sore itu kita ke makam bareng-bareng. Oh, ke makam di hari akhir puasa. Oke. Bahkan nanti kalau karena saya sekarang bapak ibu udah nggak ada, jadi sekarang kalau begitu turun dari sholat, biasanya kita langsung ke makam. Oh, ke makam. Cuman untuk tahun ini nggak bisa ya, karena tahun ini Bu Susi pulangnya habis Lebaran. Dikarenakan kita punya tugas di masjid, suami saya jadi imam sholat Idul Fitri di Masjid Al-Ihya Komplek Marinir Rangkapan Jaya Baru Pancoran Mas Kota Depok. Oh gitu. Samping Gudang Mas. Berarti kalau di daerah kampungnya Bu Haji Susi nih itu justru di hari puasa terakhir gitu ya. Untuk ziarah-ziarah biasalah kita jenguk-jenguk ya para sepuh-sepuh gitu ya. Iya. Nah Bu Haji Susi, ada gak sih nih harapan nanti tuh tatkala di hari raya Idul Fitri nih? Iya. Harapan khusus di Bu Haji Susi tuh ada gak sih? Apa Bu Haji Susi ini pengen di puasa ini tuh mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah. Itu udah pasti kayak atau kayak gini misalkan diijabah doa-doa atau hajat-hajat gitu. Iya. Ada gak Bu? Nah keinginan saya semoga ya ini puasa Ramadan ini bukan merupakan Ramadan yang terakhir. Amin. Nanti kita masih dipertemukan lagi di Ramadan yang akan datang. Dan mudah-mudahan di Ramadan ini saya dan keluarga kita semuanya ini yang menyaksikan ini semuanya mendapat yang namanya malam Lailatul Qadar. Jadi kita benar-benar benar-benar bersih di mata Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan, dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk 1 Syawal setelah selanjutnya semoga semakin dikuatkan iman kita, takwa kita, Islam kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin barokah hidup kita, barokah rezeki kita, barokah umur kita, barokah kesehatan kita, barokah dalam hidup dan kehidupan kita semua. Oke, baik Bu Haji Susi. Terima kasih banyak ya Bu Haji Susi ini. Makasih banyak udah ngeluangin waktunya untuk datang ke sini. Terus lagi ninggalin beberapa kegiatan-kegiatannya. Nah, untuk teman-teman yang di rumah nih, mungkin cukup di sini episode kali ini. Jangan lupa terus saksikan podcast Titik Temu bincang-bincangnya anak sekolahan di YouTube channel Vokasional SMK Tadika Pertiwi, atau kalian bisa dengarkan di Spotify Titik Temu DKV. See you on the next episode. Bye bye.